Sebuah tim paranormal beranggotakan 5 orang berdiri di depan gerbang berkarat penjara tua bernama Penjara Keramat. Penjara ini terletak di sebuah desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Desas-desus tentang tempat ini telah menjadi cerita rakyat selama beberapa dekade. Para penduduk setempat percaya bahwa penjara itu dihuni oleh roh-roh para tahanan yang mati dengan cara mengenaskan, membawa dendam dan kesedihan yang tak berujung. Di antara anggota tim itu ada Reno, seorang pemimpin berpengalaman, Siska, ahli kamera yang skeptis, Agus, pengendali peralatan paranormal, Dia, seorang sensitif yang sering merasakan energi halus, dan Fajar, seorang penulis yang ingin mencatat semua pengalaman mereka. Mereka datang dengan misi untuk mendokumentasikan dan menyelidiki kebenaran di balik cerita-cerita horor tentang penjara tersebut. Tempat ini, auranya berat, gumam Dea sambil mengamati dinding tinggi yang penuh lumut dan bercak-bercak merah kecoklatan. Kita di sini bukan untuk takut, tapi untuk mencari bukti, jawab Reno tegas. Ia mengayunkan tangannya, memberi isyarat kepada tim untuk memasuki gerbang. Ketika gerbang berderit terbuka, suara itu seperti jeritan panjang yang menyayat. Lorong gelap di balik gerbang seolah-olah mengundang mereka masuk, seperti mulut raksasa yang ingin menelan mereka bulat-bulat. Lorong utama penjara itu gelap gulita, hanya diterangi oleh senter dan lampu kamera yang mereka bawa. Suara langkah kaki mereka menggema di sepanjang koridor, seolah-olah ada yang mengikuti di belakang mereka. Bau lembab bercampur dengan aroma besi tua menyeruak di udara, membuat mereka merasa mual. Penjara ini sudah ditutup sejak tahun 1980-an. Setelah kebakaran besar yang menewaskan puluhan tahanan, ujar Fajar, membaca catatan sejarah yang ia bawa. Katanya, beberapa tahanan mati terpanggang hidup-hidup di dalam sel mereka. Kalau mereka mati dengan cara seperti itu, pasti ada energi negatif yang tertinggal di sini, tambah Dea, suaranya berbisik. Ia berhenti sejenak di depan sebuah sel yang pintunya terbuka sedikit. Kalian rasakan itu? Ada sesuatu di sini. Siska mengarahkan kameranya ke dalam sel itu. Di dalamnya, tampak hanya ada ranjang berkarat dan tembok penuh coretan tulisan yang hampir tak terbaca. Namun, saat ia memfokuskan lensa kameranya, sebuah bayangan hitam melintas di pojok ruangan. Reno, ada sesuatu di sini, seru Siska sambil memperbesar tampilan di layar kameranya. Namun saat Reno menoleh, bayangan itu telah menghilang. Coba tenang, mungkin itu hanya pantulan cahaya, kata Reno, meskipun raut wajahnya menunjukkan kegelisahan. Mereka melanjutkan penyelidikan ke bagian lain penjara. Setiap langkah mereka membawa mereka semakin jauh ke dalam kegelapan yang menyesakkan. Agus menyalakan alat pendeteksi elektromagnetik, EMF, yang mulai berkedip dan berbunyi. Energi ini tidak normal, ujar Agus. Tingkat EMF-nya naik drastis, meskipun tidak ada sumber listrik di sini. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan samar dari arah lorong sebelah kiri. Suaranya seperti seseorang yang berbicara pelan, namun tidak jelas apa yang dikatakannya. Kalian dengar itu? Tanya Dea, matanya membelalak. Sepertinya ada lebih dari satu suara, balas Fajar, mencoba mendengarkan lebih jelas. Tanpa diduga, suara langkah kaki terdengar mendekat dengan cepat dari arah lorong itu. Reno mengarahkan senternya, tetapi lorong itu kosong. Jangan terpisah, kata Reno tegas. Kita tetap bersama-sama. Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, pintu-pintu sel di sepanjang lorong itu mulai tertutup satu persatu dengan suara keras. Bam! 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 Ini bukan angin, kata Agus dengan nada gemetar. Sesuatu sedang bermain-main dengan kita. Mereka tiba di bagian tengah penjara, di mana terdapat sebuah sel besar dengan angka 13 yang tergores di pintunya. Menurut catatan sejarah, sel ini pernah ditempati oleh seorang tahanan bernama Herman, seorang pembunuh berantai yang terkenal sadis. Herman dikabarkan tewas dalam kebakaran besar, namun beberapa saksi mata mengaku pernah melihat sosoknya berkeliaran di lorong penjara. Dia mendekati pintu sel itu dengan ragu-ragu. Energi di sini sangat kuat, katanya. Seolah-olah,
Dia masih ada di sini. Saat Agus mencoba membaca level EMF di dekat sel itu, alatnya tiba-tiba berbunyi sangat keras, menunjukkan lonjakan energi yang tidak wajar. Ini aneh. Ini tidak seperti yang pernah aku lihat sebelumnya, kata Agus. Tiba-tiba, dia merasakan ada sesuatu yang menyentuh bahunya. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Sesuatu baru saja menyentuhku, katanya dengan suara bergetar. Reno mencoba menenangkan timnya. Kita di sini untuk menemukan bukti. Tetap tenang dan fokus. Namun, saat mereka mencoba membuka pintu sel nomor 13, suara jeritan yang panjang dan memilukan terdengar dari dalam sel itu, membuat mereka semua terpaku di tempat. Jeritan itu berhenti tiba-tiba, meninggalkan keheningan yang lebih mengerikan daripada suara tadi. Siska mencoba merekam apa yang ada di dalam sel, tetapi layar kameranya tiba-tiba menjadi statis, lalu mati total. Kameraku, ini tidak pernah terjadi sebelumnya, katanya panik. Di dalam sel, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Coretan di dinding mulai berubah bentuk, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menulis ulang kata-kata itu. Kalimat yang terbaca adalah, "Kalian tidak seharusnya datang." Fajar, yang sejak tadi mencatat pengalaman mereka, menjatuhkan buku catatannya. Ia mundur dengan wajah pucat. Ini bukan sekadar tempat angker. Ini lebih buruk dari yang kita duga. Di saat yang sama, lampu senter mereka mulai berkedip-kedip. Bayangan-bayangan aneh muncul di dinding, bergerak seperti makhluk hidup. Salah satu bayangan itu berbentuk seorang pria besar dengan wajah yang hancur. "Siapa itu?" tanya Reno, mencoba menenangkan diri meskipun tubuhnya bergetar. Bayangan itu mendekat ke arah mereka, semakin besar dan semakin nyata. Sosok itu berhenti tepat di depan Reno, sebelum menghilang begitu saja. "Kita harus keluar dari sini," seru Dea, yang kini tampak sangat ketakutan. Namun, saat mereka mencoba kembali ke pintu utama, jalan yang mereka lalui sebelumnya kini tampak berubah. Lorong-lorong itu terasa lebih panjang dan berliku, seolah-olah penjara ini tidak ingin mereka keluar. "Ini tidak mungkin. Kita baru saja melewati sini," kata Agus, mencoba mencari logika di tengah kekacauan ini. Sementara itu, suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini datang dari segala arah. Bisikan-bisikan itu semakin jelas, menyebut nama-nama mereka satu persatu. Reno, Siska, Agus, Dia, Fajar. "Bagaimana mereka tahu nama kita?" tanya Siska dengan suara gemetar. Di ujung lorong, mereka melihat sosok seorang pria dengan pakaian tahanan yang lusuh. Wajahnya hangus, dan matanya kosong. Ia berdiri diam, tetapi auranya begitu menakutkan sehingga mereka tidak berani mendekat. "Jangan lihat matanya," bisik Dea. "Itu bukan manusia." Namun, saat mereka mencoba menghindarinya, sosok itu mulai berjalan ke arah mereka, langkahnya lambat tapi penuh ancaman. Ketika akhirnya mereka menemukan jalan ke ruangan administrasi, mereka menemukan dokumen-dokumen tua yang berisi tentang sejarah kelam penjara itu. Ternyata, penjara ini bukan hanya tempat untuk memenjarakan para kriminal, tetapi juga digunakan untuk eksperimen manusia oleh pihak berwenang pada masa lalu. "Ini menjelaskan semuanya," kata Fajar, membaca salah satu dokumen. "Mereka melakukan eksperimen mengerikan di sini, dan para tahanan itu mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Roh-roh ini tidak tenang," kata Dea. "Mereka ingin kita tahu apa yang terjadi pada mereka, tapi mereka juga ingin kita menderita seperti mereka." Dokumen-dokumen yang mereka temukan di ruangan administrasi tidak hanya mengungkap fakta mengejutkan tentang eksperimen, tetapi juga menyebutkan nama seorang dokter bernama Dr. Hadi. Ia adalah orang yang memimpin eksperimen di penjara itu, memperlakukan para tahanan seperti kelinci percobaan. Metode eksperimen yang digunakan begitu kejam, hingga banyak tahanan yang meninggal di tempat dengan tubuh hancur dan jiwa yang terperangkap. "Satu nama yang disebutkan di sini sering muncul," kata Fajar sambil menunjuk dokumen tua. "Dr. Hadi. Dia adalah sumber kutukan ini. Eksperimennya menyiksa mereka hingga mati,
dan dia sendiri terbunuh dalam kebakaran penjara ini. Mungkin arwahnya ada di sini bersama para korban. Dia yang terlihat semakin pucat tiba-tiba memegang kepalanya. Aku mendengar mereka, katanya dengan suara bergetar. Jeritan mereka, rasa sakit mereka tidak akan pernah pergi. Belum sempat mereka menenangkan Dea, suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Mereka menoleh, dan di ujung lorong terlihat sosok pria tinggi mengenakan jas laboratorium yang penuh darah. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi kehadirannya membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Itu dia, Dr. Hadi, bisik dia. Dia masih mengendalikan tempat ini. Reno mencoba mengajak tim untuk segera pergi, tetapi setiap langkah mereka terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan tubuh mereka. Tiba-tiba, pintu-pintu sel di sepanjang lorong kembali tertutup dengan suara keras, dan jeritan para tahanan bergema di seluruh penjuru penjara. Mereka mencoba kembali ke gerbang utama, tetapi seolah-olah penjara ini hidup dan sengaja mengubah rutenya. Lorong yang mereka lalui sebelumnya kini tampak berbeda. Dinding-dindingnya penuh coretan darah, dan bau busuk semakin menyengat. Penjara ini tidak ingin kita keluar, kata Agus dengan nada panik. Jangan menyerah, ujar Reno tegas. Kita pasti bisa keluar. Fokus dan ikuti arah yang kita tahu. Namun, saat mereka melewati salah satu lorong, dia tiba-tiba berhenti. Matanya kosong, tubuhnya kaku. Dia? Kamu kenapa? Tanya Siska, mengguncang bahunya. Dia menoleh perlahan, tetapi suaranya bukan lagi suara Dea. Suaranya berat dan dingin, penuh kebencian. Kalian semua harus merasakan penderitaan kami. Dia tertawa keras, tawa yang mengerikan dan tidak wajar. Reno segera menarik Dea, mencoba membawanya kembali ke kesadaran. Namun, dia justru mendorong Reno dengan kekuatan luar biasa hingga ia terjatuh. Kita tidak boleh membiarkannya seperti ini, seru Siska, panik. Agus mengambil air dari botol dan mencoba membaca doa yang ia tahu. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, dia terkulai lemas. Ia menangis dan memohon untuk segera keluar dari tempat itu. Saat mereka semakin dalam mencari jalan keluar, hawa di sekitar mereka berubah menjadi panas. Asap mulai memenuhi lorong, dan mereka mendengar suara api menjilat kayu dan besi. Kebakaran? Ini seperti kebakaran yang terjadi bertahun-tahun lalu, ujar Fajar dengan panik. Mereka mulai berlari, tetapi suara jeritan dan tangisan para tahanan semakin keras. Di sekeliling mereka, bayangan-bayangan hitam muncul, bergerak mendekat dengan cepat. Sosok Dr. Hadi berdiri di tengah kobaran api, matanya menyala merah. Kalian tidak akan keluar dari sini hidup-hidup, katanya dengan suara yang menggema. Api itu terasa nyata, semakin mendekat dan membuat napas mereka sesak. Reno memimpin mereka untuk melewati lorong lain, mencoba menghindari sosok menyeramkan itu. Namun, setiap jalan yang mereka pilih membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Ini seperti labirin, seru Agus. Kita hanya berputar-putar. Saat semua harapan hampir hilang, dia tiba-tiba terdiam. Ia memejamkan mata dan mulai berbicara dengan suara berbisik, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Mereka bilang, ada cara untuk keluar, ujar Dea dengan suara parau. Apa maksudmu? Tanya Reno, mendekatinya. Dia membuka matanya perlahan, tetapi tatapannya kosong. Hanya satu orang yang boleh keluar hidup-hidup. Yang lain, harus tinggal. Semua orang membeku. Mereka saling menatap dengan ketakutan. Ini pasti jebakan, kata Siska. Kita tidak boleh mempercayainya. Namun, jeritan dan suara langkah kaki semakin mendekat. Bayangan-bayangan mulai menyentuh mereka, mencakar kulit dan menarik baju mereka. Wajah-wajah hancur para tahanan muncul dari kegelapan, memandang mereka dengan tatapan penuh dendam. Kita tidak punya pilihan lain, seru Agus. Reno akhirnya membuat keputusan. Ia mengajak mereka untuk bertahan bersama, meskipun itu berarti melawan apapun yang akan datang. Dalam detik-detik terakhir,
Reno memimpin tim untuk mengucapkan doa bersama. Suara mereka bersatu, meskipun ketakutan begitu nyata. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, jeritan para tahanan dan suara tawa Dr. Hadi memenuhi ruangan. Namun, tiba-tiba semua itu berhenti. Penjara menjadi sunyi. Saat mereka membuka mata, mereka sudah berada di luar gerbang penjara, terengah-engah. Tidak ada api, tidak ada bayangan. Mereka selamat. Namun, ketika mereka mencoba saling memeriksa, mereka menyadari satu hal yang aneh. Siska hilang. Dia ada di sini tadi, aku yakin, seru Fajar, mencari-cari dengan panik. Dia menatap gerbang penjara yang kini kembali terkunci rapat. Ia bisa merasakan bahwa Siska masih ada di dalam. Tapi kita tidak bisa kembali, katanya lirih. Penjara itu sudah memilih siapa yang akan tinggal. Dan sejak saat itu, penjara keramat menjadi tempat yang tidak pernah lagi disentuh oleh manusia, menyimpan rahasia dan teror yang abadi.